Pada bulan Maret 2024, Indonesia sempat digemparkan oleh peristiwa tragis yang menyayat hati publik di Jakarta Pusat. Sepasang suami istri penjual bakso yang bersahaja, Pak Slamet dan Bu Siti, tewas secara mengenaskan setelah dipalak dan dihabisi secara brutal oleh komplotan preman pasar di kawasan Cikini. Peristiwa itu bukan hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, tetapi juga menyalakan api dendam yang tak terpadamkan di hati putra sulung mereka. Korban bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah orang tua dari seorang prajurit TNI Angkatan Darat, Serda Bagas Yudhistira. Ketika hukum negara dirasa lambat dan buntu, jiwa prajurit Serda Bagas bergejolak. Rasa sakit kehilangan orang tua mengubahnya menjadi sosok yang dingin dan penuh perhitungan. Ia bersumpah, jika hukum tidak mampu menyentuh para bajingan itu, maka hukum rimbalah yang akan berbicara. Serda Bagas memilih menempuh jalan sunyi, menanggalkan seragamnya sejenak untuk memburu Yosep dan komplotannya demi sebuah keadilan yang harus dibayar dengan nyawa. Melalui video kali ini, kita akan menelusuri kisah lengkap di balik tragedi memilukan tersebut. Bagaimana kronologi keji tewasnya kedua orang tua sang prajurit. Bagaimana aksi penyamaran dan eksekusi senyap yang dilakukan Serda Bagas seorang diri. Dan yang paling penting, bagaimana nasib Serda Bagas setelah memilih menjadi hakim sekaligus algojo bagi para pembunuh orang tuanya? Semua itu akan kita bahas dalam video ini. Jarum jam menunjukkan pukul 10 malam di Pasar Cikini, Jakarta Pusat. Hiruk-pikuk pasar mulai mereda. Di sebuah kios bakso sederhana namun bersih, Pak Slamet yang berusia 50 tahun dan Bu Siti istrinya yang berusia 45 tahun sedang sibuk membereskan dagangan. Meski lelah, wajah mereka memancarkan rasa syukur. Alhamdulillah ya Bu, sejak menetap di kios ini, dagangan kita laris manis, ucap Pak Slamet sambil menyeka keringat. Iya Pak, Alhamdulillah. Lumayan untuk tambahan biaya kuliah adik dan tabungan nikah Bagas nanti, sahut Bu Siti tersenyum hangat. Kios ini adalah buah kesabaran mereka setelah bertahun-tahun berjualan bakso keliling. Malam itu terasa damai dan penuh harapan. Namun, ketenangan mereka seketika terusik. Ketika Pak Slamet hendak menarik rolling door separuh jalan, tiba-tiba 7 orang lelaki berpenampilan urakan menghalangi akses menutup pintu kios itu. Langkah mereka berat dan serampangan, seketika membuat udara di sekitar kios yang tadinya hangat berubah menjadi dingin dan tegang. Kehadiran mereka tidak hanya membawa ancaman fisik, tetapi juga polusi bagi indera penciuman. Aroma alkohol menguar tajam dari tubuh mereka, bercampur dengan bau keringat yang menyengat dan asap rokok kretek yang dihembuskan sembarangan. Penampilan mereka sungguh mengerikan bagi orang awam. Rambut acak-acakan, kulit legam terbakar matahari, dan tato memenuhi lengan dan leher, menciptakan aura intimidasi yang kental. Gambar tengkorak, naga dan belati terlukis di kulit mereka, seolah menjadi simbol bahwa kekerasan adalah bagian dari hidup mereka sehari-hari. Salah satu dari mereka menendang pelan tiang pintu kios untuk mencari perhatian. "Woi, Anda penjual baru ya di sini?" bentak salah satu dari mereka dengan suara serak dan berat. Matanya yang merah nanar menatap tajam ke arah Pak Slamet. Jantung Pak Slamet berdegup kencang. Nalurinya mengatakan ini adalah bahaya. Namun, sebagai orang tua yang sudah banyak makan asam garam kehidupan, ia tidak ingin memancing keributan. Pak Slamet yang terkejut berusaha tetap tenang. Ia menurunkan tangannya dari rolling door dan mencoba memasang wajah ramah. "Iya Mas, ada apa ya?" Jawabnya dengan nada sopan, berharap kesopanan bisa melunakkan hati mereka. Namun, harapan itu sia-sia. Dari tengah gerombolan itu, muncul sosok yang paling ditakuti di area tersebut. Lelaki yang berdiri paling depan, Yosep, sang pemimpin preman, melangkah maju dengan tatapan meremehkan. Ia mengenakan jaket kulit hitam yang sudah kusam, dan di pinggangnya terlihat tonjolan benda tumpul. Ia meludah ke lantai tepat di dekat sepatu Pak Slamet sebelum berbicara. "Gini Pak Tua, aturan main di sini, setiap penjual baru harus setor uang keamanan 500.000 buat pendaftaran," ucap Yosep sambil memainkan korek api di tangannya.
matanya menelisik ke dalam kios, seolah menghitung aset yang ada. Terus, setiap harinya wajib setor 100.000. Kalau nggak mau, siap-siap angkat kaki atau tanggung akibatnya. Kata-kata itu bagaikan petir di siang bolong bagi Pak Slamet. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Baginya, uang segitu adalah nyawa dagangannya. Pak Slamet terbelalak. "Apa mas? 500.000? Itu uang modal dan untung seharian saya jualan mas." Suaranya mulai bergetar, bukan hanya karena takut, tapi karena rasa ketidakadilan yang menyeruak di dadanya. Ia membayangkan betapa lelahnya kakinya berdiri seharian. Betapa panasnya uap kuah bakso yang menerpa wajahnya hanya untuk dirampas begitu saja oleh orang-orang yang hanya duduk mabuk-mabukan. "Tolonglah, masa tega kalian malak kami yang sudah tua begini? Kami cuma cari makan halal mas." Iba Pak Slamet mencoba menyentuh sisi kemanusiaan mereka yang mungkin masih tersisa. Suasana di depan kios itu berubah menjadi neraka dalam sekejap. Mendengar penolakan itu, wajah Yosep memerah karena marah. Urat-urat di lehernya menonjol, matanya melotot seolah hendak keluar. Bagi preman seperti dia, penolakan adalah penghinaan besar, apalagi dilakukan oleh orang tua renta di hadapan anak buahnya sendiri. Ia merasa wibawanya di depan anak buahnya dipertaruhkan. Jika ia membiarkan Pak Slamet lolos tanpa membayar, ia akan dianggap lemah, dan kerajaan kecilnya di pasar itu bisa runtuh. Napas Yosep memburu, aroma alkohol dari mulutnya semakin menyengat. Dengan gerakan cepat, ia mencabut sebilah pisau lipat tajam dari balik saku jaket kulitnya. Kilatan logam terkena cahaya lampu neon pasar, membuat nyali siapapun ciut. Tanpa ragu, Yosep melangkah maju dan menodongkannya tepat ke leher Pak Slamet. Ujung pisau yang dingin itu kini menempel di kulit keriput sang ayah. Hanya berjarak satu tarikan napas dari maut. "Cepat sini duitnya, atau pisau ini yang bakal bicara," ancam Yosep dengan suara rendah, namun mematikan. Ketakutan melanda seisi kios. Di sudut kios, Bu Siti hendak berteriak minta tolong, matanya terbelalak melihat suaminya di ujung tanduk. Namun, belum sempat suara keluar dari tenggorokannya, beberapa anak buah Yosep dengan sigap membekap mulutnya dari belakang. Tangan-tangan kasar dan kotor itu mencengkram wajah lembut Bu Siti tanpa ampun. Tubuh wanita itu gemetar hebat. Air matanya tumpah melihat suaminya terancam. Ia meronta, berusaha melepaskan diri, namun tenaga para preman itu jauh lebih kuat. "Cepat Pak Tua," bentak Yosep lagi, menekan pisau itu sedikit lebih dalam, hingga meninggalkan goresan merah di leher Pak Slamet. Meski gemetar dan ketakutan, Pak Slamet teringat wajah anak-anaknya. Uang di tas pinggangnya bukan sekadar kertas. Itu adalah biaya kuliah si bungsu dan masa depan keluarganya. "Tidak, saya tidak mau. Ini uang halal." Pak Slamet bersikeras mempertahankan tas pinggangnya. Ia mendekap tas itu erat-erat di dadanya, seolah melindunginya dengan nyawa. "Kalian tidak takut dosa? Berani kamu ya," teriak Yosep, matanya gelap oleh amarah dan pengaruh alkohol. Ia tidak lagi melihat Pak Slamet sebagai manusia, melainkan penghalang yang harus disingkirkan. Kesabaran Yosep habis, setan telah menguasai pikirannya. Tanpa belas kasihan, ia menghujamkan pisau itu ke tubuh renta Pak Slamet. Gerakannya begitu cepat dan brutal. Jeleb, suara logam menembus daging terdengar mengerikan di keheningan malam. Tusukan pertama mengenai perut, membuat Pak Slamet terbungkuk kaget. Belum sempat ia mengambil napas, serangan itu disusul tusukan di dada. Pak Slamet mengerang kesakitan. "Arga, Allah!" Rintihnya lirih, tangannya mencoba menahan darah yang mulai merembes. Namun Yosep yang sudah gelap mata mendaratkan tusukan terakhir tepat di jantung. Itu adalah serangan yang mematikan. Mata Pak Slamet membelalak untuk terakhir kalinya, menatap kosong ke arah istrinya. Darah segar menyembur membasahi lantai keramik putih kios itu. Kekuatan Pak Slamet lenyap seketika, dan tubuh Pak Slamet ambruk ke lantai, tak bernyawa. Tas pinggang yang ia pertahankan pun terlepas dari genggamannya. Tragedi belum berakhir. Melihat suaminya dibunuh, Bu Siti memberontak histeris meski mulutnya dibekap. Suara tangisnya tertahan di tenggorokan.
Matanya memancarkan kepedihan yang tak terperi melihat belahan jiwanya tewas di depan mata. Para preman itu panik. "Bos, gimana nih ibunya? Dia lihat semuanya," seru salah satu anak buah Yosef. Tak ingin ada saksi, Yosef memberikan isyarat kejam dengan menggerakkan jarinya di leher. Mengerti perintah bosnya, anak buah Yosef mencekik leher Bu Siti dengan kuat. 2 orang memegangi tangannya, sementara 1 orang menekan saluran pernapasannya dengan lengan kekar. Wanita itu meronta, kakinya menendang-nendang udara, berusaha mencari oksigen yang kian menipis. Pandangannya mulai kabur, bayangan anak-anaknya, Bagas dan adiknya, berkelebat di benaknya untuk terakhir kali. Perlahan, perlawanannya melemah, hingga akhirnya lemas dan diam selamanya. Cengkeraman di lehernya baru dilepaskan setelah tubuhnya tak lagi bergerak. Wajahnya membiru karena kehabisan napas, jatuh terkulai tak jauh dari jasad suaminya. Malam itu, di dalam kios kecil yang menjadi saksi bisu, 2 nyawa orang tua tak berdosa melayang sia-sia di tangan kejahatan jalanan. Di dalam kios yang kini sunyi senyap itu, hanya tersisa bau amis darah yang mulai menyeruak. Usai melaksanakan perbuatan biadab itu, mereka merampas uang Pak Slamet dari tasnya. Tangan-tangan kotor mereka dengan kasar mengaduk-aduk isi tas pinggang yang sudah berlumuran darah pemiliknya itu. Mata mereka berbinar tamak saat melihat lembaran uang berwarna merah dan biru. "Wah, lumayan nih bos," seru salah satu anak buahnya. Mereka menghitung cepat dan berhasil mendapatkan uang 2 juta rupiah dengan mudah. Uang yang dikumpulkan Pak Slamet dengan keringat dan air mata selama berhari-hari lenyap berpindah tangan dalam hitungan detik. Mereka kemudian tertawa-tawa dan tidak merasa bersalah sedikit pun. Gelak tawa mereka terdengar mengerikan di atas jasad 2 orang tua yang tak berdaya. Tidak ada rasa penyesalan, tidak ada ketakutan akan dosa. Bagi mereka, nyawa manusia tak lebih berharga dari uang untuk membeli minuman keras. "Lumayan buat pesta malam ini," ujar Yosef santai, seolah baru saja membunuh nyamuk, bukan manusia. Ia menyeka pisau lipatnya ke taplak meja pedagang, lalu melipatnya kembali dengan tenang. Mereka pun segera pergi dan menutup pintu toko itu yang berjenis rolling door. Suara besi beradu menutup pemandangan horor di dalamnya. Mereka berpikir kalau pintu ini ditutup rapat, mereka mungkin tidak akan langsung ketahuan, memberi mereka waktu untuk kabur dan bersenang-senang. Dengan langkah angkuh, mereka menghilang di kegelapan malam, meninggalkan pasar Cikini yang menjadi saksi bisu kekejaman mereka. Namun, kebodohan dan kesombongan membutakan mereka. Mereka tidak tahu bahwa yang barusan mereka habisi adalah orang tua dari seorang prajurit TNI. Tanpa sadar, kini nyawa mereka benar-benar tidak aman lagi dan dalam ancaman besar. Mereka baru saja membangunkan macan tidur yang sedang berjaga di perbatasan negeri. Waktu berlalu, matahari mulai menampakkan sinarnya di ufuk timur. Keesokan paginya, aktivitas di pasar kembali berjalan seperti biasa. Para pedagang mulai menggelar lapak, pembeli mulai berdatangan menawar sayur dan lauk pauk. Hiruk-pikuk pasar seolah menutupi tragedi yang terjadi semalam. Orang-orang di pasar belum menyadari juga bahwa di pasar ini ada 2 mayat yang tergeletak dan belum dievakuasi. Namun, keanehan terjadi di kios bakso Pak Slamet. Biasanya, pukul 6 pagi asap kuah bakso sudah mengepul. Tapi hari ini berbeda. Hingga pukul 9 pagi, kios itu masih tertutup. Seorang penjual serabi yang bernama Bu Desi, yang kebetulan sebelahan dengan tokonya Pak Slamet, merasa curiga. Tumben sekali Pak Slamet belum buka, padahal biasanya paling rajin, gumam Bu Desi dalam hati. Perasaannya tidak enak. Bu Desi kemudian mendekat ke depan pintu toko Pak Slamet. Ia merasa heran karena pintu tokonya tidak dikunci, hanya ditutup rapat saja. Saat ia menunduk, matanya menangkap sesuatu yang ganjil. Ia juga semakin heran karena ada banyak bercak merah di lantai tokonya yang merembes keluar dari celah bawah pintu. Warnanya merah pekat dan mulai mengering. Bau amis menusuk hidungnya, dadanya semakin berdegup kencang. Dengan tangan gemetar dan napas tertahan, Bu Desi memberanikan diri. Ketika Bu Desi membuka pintu toko itu, cahaya matahari menerobos masuk.
menyinari lantai yang banjir darah. Mata Bu Desi terbelalak, lututnya lemas seketika. "Tolong! Tolong!" Ia langsung berteriak keras, jeritannya melengking, penuh ketakutan. Seketika pasar pun heboh. Orang-orang langsung menuju tempatnya Bu Desi. Kerumunan massa memadati depan kios. Orang-orang pasar gempar karena melihat pemandangan yang mengerikan. Di dalam sana, 2 mayat tergeletak. Yang satu bersimbah darah dengan luka tusuk menganga. Dan yang satunya lagi membiru, mungkin karena habis dicekik waktu itu. Tangis histeris beberapa pedagang wanita pecah, tak tega melihat nasib tragis rekan mereka. Salah seorang kemudian menelepon ambulan dan polisi. Sirin meraung-raung membelah kemacetan Cikini tak lama kemudian. Garis polisi warna kuning segera dipasang. Ketika petugas medis datang, mereka langsung mengevakuasi dan melakukan autopsi. Hasil pemeriksaan awal sangat memilukan. Dokter mengatakan kepada polisi bahwa kemungkinan Pak Slamet meninggal karena banyak tusukan di tubuhnya, sedangkan Bu Siti meninggal karena bekas cekikan di lehernya. Polisi juga masih melakukan penyelidikan. Tim Inafis menyisir lokasi, mencari sidik jari atau petunjuk. Tapi karena tidak ada CCTV yang menyorot langsung ke lorong kios itu, serta minimnya saksi mata di malam kejadian, membuat polisi kesulitan dalam mengungkap siapa dalang di balik peristiwa berdarah tersebut. Kasus ini terancam menjadi kasus dingin tanpa penyelesaian. Di tempat lain, di sebuah asrama militer yang jauh dari Jakarta, Serda Bagas sedang membersihkan senjatanya setelah latihan pagi. Tiba-tiba ponselnya bergetar panjang. Nama Pak Eno, tetangga rumah orang tuanya, muncul di layar. Firasat buruk tiba-tiba menyergap hati Bagas. "Halo, Assalamualaikum Pak Eno." "Tumben nelpon? Ada apa Pak?" ucap Bagas. Namun suara di seberang sana terdengar panik dan menahan tangis. "Bagas, kamu pulang ke rumah sekarang juga. Ini bapak dan ibu kamu meninggal," ucap Pak Eno terbata-bata. Dunia seakan berhenti berputar. Telinga Bagas berdenging kencang. Bagas yang mendengar itu langsung lemas dan sedih. Senjata yang sedang dipegangnya nyaris terlepas. Kakinya tak kuat menopang tubuh tegapnya. "Bagaimana bisa bapak dan ibu meninggal Pak? Padahal masih sehat beberapa hari yang lalu?" Suaranya tercekat. Air mata mulai menggenang tanpa ia sadari. "Mereka dibunuh orang jahat di pasar. Cepat pulang nak." Sambungan telepon terputus, meninggalkan Bagas dalam kehancuran. Singkat cerita, Bagas meminta izin pulang ke komandannya. Dengan wajah pucat namun mata menyiratkan duka mendalam, ia menghadap atasan. "Izin, dan orang tua saya dibunuh. Saya izin pulang untuk mengurus jenazah." Komandan yang melihat kondisi prajuritnya itu segera memberikan izin khusus. Bagas memacu kendaraannya seperti orang gila. Sesampainya di rumah, Bagas langsung jatuh bersimpuh di jenazah kedua orang tuanya yang kini sudah diselimuti kain jarik di ruang tengah. Bau kapur barus menyeruak. Bagas membuka penutup wajah orang tuanya satu persatu. Melihat wajah ayahnya yang pucat dan ibunya yang membiru, pertahanan prajurit itu runtuh. Ia menangis sejadi-jadinya. Raungan kesedihannya menyayat hati siapapun yang mendengar. Pahlawan keluarganya telah pergi dengan cara yang sangat keji. Di samping jenazah, adik perempuannya yang berusia 21 tahun duduk termenung dengan tatapan kosong. Air matanya sudah kering. Melihat kakaknya datang, adiknya berusaha menenangkan kakaknya itu meski ia juga tidak kuat menahan tangisnya. Keduanya berpelukan erat di depan jasad orang tua mereka. Dua anak yatim piatu yang kini harus menghadapi dunia yang kejam sendirian. Langit sore itu tampak kelabu, mengiringi iring-iringan jenazah menuju tempat peristirahatan terakhir. Proses pemakaman berlangsung penuh haru. Ratusan pelayat, mulai dari tetangga pasar hingga rekan-rekan militer Bagas, hadir memberikan penghormatan terakhir. Isak tangis terdengar bersahut-sahutan. Namun ada satu sosok yang berusaha tegar meski hatinya hancur lebur. Bagas sendiri yang mengadzani jenazah ayah dan ibunya di liang lahat. Ia turun ke dalam lubang tanah yang dingin itu, memeluk jasad orang tuanya untuk terakhir kali. Saat ia mulai melantunkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, suaranya parau menahan tangis.
Getaran dalam suaranya menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Sebuah panggilan terakhir dari seorang anak kepada Sang Pencipta untuk kedua orang tuanya. Setelah pemakaman, rekan-rekan seangkatan berusaha menenangkannya. Mereka menepuk pundak Bagas, memberikan kata-kata penguatan. Namun, tatapan Bagas kosong, menyiratkan dendam yang membara. Di balik matanya yang sembab, ada api amarah yang mulai tersulut, menggantikan air mata yang perlahan mengering. Hari berganti minggu, polisi belum juga menemukan titik terang. Setiap kali Bagas mendatangi kantor polisi untuk menanyakan perkembangan kasus, jawaban yang diterima selalu sama, masih dalam penyelidikan atau minim saksi dan bukti. Rasa kecewa mulai menggerogoti hatinya. Ia sadar, bagi aparat, ini mungkin hanya satu dari sekian banyak kasus kriminal. Tapi baginya, ini adalah seluruh dunianya. Pelaku masih bebas berkeliaran. Mungkin sedang tertawa-tawa menikmati hidup, sementara orang tuanya sudah di alam barzah. Ketidakadilan ini membuatnya muak. Suatu sore, di depan pusara orang tuanya, Bagas bersumpah. Ia mencengkeram tanah merah kuburan itu hingga kukunya kotor. Angin berhembus kencang, seolah menjadi saksi janji suci seorang anak laki-laki. Jika hukum negara tidak bisa menyentuh bajingan itu, maka hukum rimbalah yang akan berbicara. Desisnya tajam. Sumpah itu bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah kontrak mati yang ia buat dengan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Bagas mengajukan cuti selama 2 minggu kepada komandannya. Alasannya adalah untuk menenangkan diri dan mengurus administrasi peninggalan orang tua. Namun, tujuan sebenarnya jauh lebih gelap. Ia tidak diam di rumah. Ia menyusun rencana dengan presisi militer. Ia tahu ia tidak bisa bergerak sebagai tentara aktif dengan seragam, ia harus menjadi bayangan. Dengan rambut yang dibiarkan agak berantakan dan pakaian lusuh, kaos oblong belel dan celana kargo kusam, penampilan Bagas berubah total. Tidak ada lagi sersan yang rapi dan wangi, yang ada hanyalah seorang pemuda kelas bawah yang tampak putus asa. Bagas menyamar menjadi penjual cilok keliling di sekitar pasar Cikini. Ia membeli sebuah gerobak bekas, melengkapinya dengan dandang dan kompor. Ia membawa gerobak, namun di dasar gerobak itu tersembunyi sebuah tas berisi senapan serbu SS-1 yang ia selundupkan lengkap dengan amunisinya. Senjata mematikan itu tersimpan rapi di bawah tumpukan bahan makanan dan tabung gas, siap diambil kapan saja dalam hitungan detik. Misi senyap pun dimulai. Setiap malam ia mangkal, mengamati gerak-gerik preman pasar, mengumpulkan informasi. Sambil melayani pembeli, telinganya tajam mendengarkan percakapan orang-orang pasar. "Hati-hati, nanti gengnya Yosep lewat," bisik seorang pedagang sayur. "Iya, mereka yang kemarin bikin onar itu kan?" Nama Yosep dan gengnya mulai terekam di kepala Bagas. Ia memetakan jam operasi mereka, jumlah anggota, dan lokasi markas. Kesabaran Bagas benar-benar diuji. Malam demi malam, ia menunggu mangsanya keluar dari sarang. Hingga suatu malam, sekitar pukul 11, target yang ditunggu datang dengan sendirinya. Suara mereka dan gelak tawa yang arogan memecah keheningan pasar. Dari kejauhan, Bagas melihat 7 orang berjalan sempoyongan dengan tato memenuhi tubuh. Insting pemburunya menyala. "Inilah saatnya," ucap Bagas dalam batinnya. Angin malam berhembus semakin dingin, seolah memberi tanda bahwa badai akan segera datang. Dari kejauhan, 7 orang preman bertato, persis seperti ciri-ciri yang didengar Bagas dari desas-desus pasar menghampiri gerobaknya. Mereka berjalan sempoyongan, memblokir jalan, dan tertawa keras-keras. Aura kelam menyelimuti kedatangan mereka. Jantung Bagas berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang mulai terpompa. Itu adalah Yosep dan gengnya. Yosep menendang ban gerobak Bagas untuk mencari perhatian. "Bang, bikinin cilok 7 bungkus, buruan!" perintah Yosep kasar. Matanya yang merah menatap Bagas dengan pandangan merendahkan. Bagas menarik napas dalam, mengatur emosinya agar tidak meledak saat itu juga. Tangan kanannya yang terlatih memegang senapan, kini harus berpura-pura sibuk menyendok bumbu. "Siap bang,
jawab Bagas, menundukkan wajahnya, menyembunyikan kilatan amarah di matanya yang mulai memerah menahan tangis dan dendam. Saat ia menyerahkan bungkusan plastik itu, matanya sempat melirik tato naga di leher Yosep, tanda yang sama yang diceritakan orang-orang. Di hatinya ada yang berbisik keras, inilah mereka, pembunuh bapak dan ibumu. Darahnya langsung mendidih, membayangkan wajah kedua orang tuanya yang tewas di tangan sampah masyarakat ini. Setelah cilok habis dimakan, bukannya membayar, mereka malah memalak. Kebiasaan buruk itu seolah sudah mendarah daging. Mana duit lu? Bagi gocap sini buat keamanan, bentak anak buah Yosep sambil menepuk-nepuk saku celananya yang berisi senjata tajam. Bagas tidak membantah. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan uang 100.000. Ia ingin mereka merasa menang, ia ingin mereka lengah. Bagas memberikan uang 100.000. Ini bang, cilok sama uangnya. Tindakan itu memancing tawa mereka. Nah, gitu dong, pinter juga lu jadi pedagang, ejek Yosep sambil menepuk pipi Bagas pelan. Sebuah penghinaan terakhir. Mereka merasa di atas angin, tanpa tahu malaikat maut sedang melayani mereka. Saat mereka pergi menuju markas mereka, sebuah gudang tua di pinggir pasar yang gelap dan jauh dari pemukiman, Bagas tahu waktunya telah tiba. Ia memastikan situasi sepi. Bagas segera menutup dagangannya. Gerobak itu ia kunci. Transformasi pun terjadi. Di balik gerobak, ia berganti pakaian serba hitam yang sudah disiapkannya, mengenakan penutup wajah taktis ala pasukan khusus, dan mengambil senapan SS satu dari gerobaknya. Ia mengecek magazin, mengokang senjata, dan memastikan peluru sudah siap di kamar tembak. Aura penjual cilok yang ramah lenyap seketika, berganti menjadi aura pembunuh dingin yang terlatih. Dengan langkah senyap ala pasukan khusus, ia menyusul ke gudang tua itu. Gerakannya nyaris tanpa suara, menyatu dengan bayangan malam. Di sana, Yosep dan anak buahnya sedang pesta miras. Suara musik dangdut dari speaker Bluetooth dan gelak tawa terdengar hingga keluar. Mereka merayakan uang hasil palakan hari itu, tidak sadar bahwa ajal sudah berdiri di ambang pintu. Bagas menendang pintu gudang hingga terbuka lebar. Dor! Dor! Dua tembakan peringatan menembus atap seng, membuat para preman itu terlonjak kaget. Botol minuman terjatuh dan pecah. Musik seketika hening. Tiarap, angkat tangan kalian. Suara Bagas menggelegar, memenuhi ruangan gudang yang pengap itu. Wibawa militernya keluar sepenuhnya, membuat nyali para preman itu menciut sesaat. Namun, alkohol membuat Yosep nekat. Ia berdiri sempoyongan. "Siapa lo?" teriak Yosep, yang masih mencoba sok jagoan. Mata Bagas menatap tajam dari balik topengnya. "Apakah kalian yang membunuh pasutri penjual bakso itu?" tanya Bagas dingin. Laras senapannya mengarah lurus ke dada Yosep. Ruangan itu hening mencekam. Hening sejenak, lalu Yosep tertawa meremehkan. Ia pikir ini hanya orang iseng atau polisi gadungan. "Emangnya kalau kami yang bunuh kenapa? Yang bunuh pasutri penjual bakso emang kami. Masalah buat lu." "Hah!" tantang Yosep dengan nada mengejek. Pengakuan itu adalah kesalahan terakhir yang pernah dibuat Yosep seumur hidupnya. Jawaban itu adalah vonis mati bagi mereka. Kesabaran Bagas runtuh. Bayangan wajah ibunya yang membiru dan ayahnya yang bersimbah darah melintas cepat. Amarah Bagas meledak. "Keadilan untuk orang tuaku!" teriaknya menggema. Tanpa ragu, telunjuknya menarik pelatuk. Dor! Satu peluru tepat menembus dahi Yosep. Suara letusan itu mengakhiri riwayat sang preman pasar. Sang pemimpin preman tumbang seketika ke belakang. Darah mengucur deras dari kepala. Melihat bos mereka tewas, 6 anak buahnya panik. Mencoba mencabut golok dan celurit untuk melawan. Mereka berteriak seraya berlari ke arah Bagas. Namun, kecepatan tangan prajurit terlatih tidak bisa dilawan dengan senjata tajam. Bagas tidak panik. Ia menggeser mode tembakannya. Suara senapan serbu menyalak ganas di dalam gudang sempit itu. Bagas memuntahkan peluru secara terkendali. Setiap tembakan menemui sasarannya dengan presisi mematikan. Tidak ada peluru yang terbuang sia-sia.
Satu persatu preman itu roboh diterjang timah panas. Ada yang tertembak di dada, ada yang di perut. Jeritan kesakitan bersahutan dengan suara ledakan mesiu. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ketujuh pembunuh itu tewas bersimbah darah, tergeletak di antara pecahan botol dan genangan alkohol yang bercampur darah. Suasana kembali hening. Hanya tersisa suara selongsong peluru yang menggelinding di lantai semen. Bagas berdiri di tengah mayat-mayat itu. Asap tipis keluar dari ujung laras senapannya. Napasnya memburu, dadanya naik turun menahan gejolak emosi pasca pertempuran. Perlahan, Bagas menurunkan senjatanya. Bahunya bergetar. Air matanya menetes membasahi pipi di balik topeng hitamnya. Itu bukan air mata penyesalan, melainkan air mata kelegaan yang menyakitkan. Ia menengadah ke langit-langit gudang, seolah berbicara pada arwah kedua orang tuanya. "Pak, Bu, lunas sudah. Nyawa dibayar nyawa. Yang tenang ya Pak, Buk di sana," bisiknya Parau. Dalam keyakinannya yang teguh, ia merasa apa yang dilakukannya adalah satu-satunya jalan ketika keadilan duniawi buntu. Seperti hukum qisas di zaman Rasulullah, gumamnya lirih dalam hati. Bagi Bagas, malam ini ia bukan hanya seorang pembunuh, melainkan seorang anak yang menunaikan bakti terakhirnya. Di dalam gudang tua yang kini berbau amis darah dan mesiu itu, Bagas tidak membuang waktu. Adrenalinnya perlahan surut digantikan oleh ketenangan yang dingin. Bagas segera membereskan senjatanya, memungut beberapa selongsong peluru yang tercecer agar tidak meninggalkan jejak terlalu mencolok. Lalu kembali ke gerobak. Dengan gerakan terlatih, ia menyembunyikan senapan SS-1 itu kembali ke dasar gerobak di bawah tumpukan peralatan dagang. Ia melepas topeng hitamnya, menyeka keringat, berganti baju dengan kaos oblong biasa yang ia pakai sebelumnya, dan pulang seolah tak terjadi apa-apa. Di sepanjang jalan pulang, ia mendorong gerobaknya dengan santai, menyapa 1-2 orang yang berpapasan dengannya. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda yang tampak lelah itu baru saja mencabut 7 nyawa. Sesampainya di rumah, ia membersihkan diri, mengambil wudhu, dan melakukan sholat malam, menyerahkan segala urusannya kepada Tuhan. Keesokan paginya, Jakarta gempar. Suara sirin polisi meraung-raung lebih nyaring dari biasanya. Berita pembantaian satu geng preman di Pasar Cikini menjadi headline nasional. Stasiun televisi menayangkan siaran langsung dari lokasi kejadian. Koran-koran memuat judul besar tentang main hakim sendiri di Cikini. Masyarakat terkejut, namun di sisi lain, banyak pedagang pasar yang diam-diam merasa lega karena hama pasar telah musnah. Polisi bergerak cepat. Tekanan publik dan skala kejahatan yang besar membuat mereka tidak bisa main-main. Kali ini, mereka mengerahkan unit K9 anjing pelacak dan tim forensik balistik dari Mabes Polri. Garis polisi membentang luas, memblokir akses ke gudang tua tersebut. Penyelidikan berlangsung intensif. Anjing pelacak berhasil mencium jejak residu mesiu yang tertinggal di lantai gudang dan di jalanan sekitar pasar. Hidung tajam hewan terlatih itu menelusuri jalur pelarian hingga mengarah ke lokasi di mana Bagas sempat menyimpan gerobaknya. Jejak itu berakhir di depan rumah kontrakan mendiang Pak Slamet. Ditambah lagi, uji balistik pada selongsong peluru memastikan bahwa senjata yang digunakan adalah standar militer. Ahli forensik menemukan bahwa peluru yang bersarang di tubuh para preman adalah kaliber 5,56 mm, jenis amunisi yang biasa digunakan untuk senapan serbu SS-1 milik TNI. Fakta ini dikombinasikan dengan motif dendam yang sangat jelas. Kematian orang tua Bagas di lokasi yang sama beberapa minggu lalu. Bukti-bukti mengarah kuat pada Serda Bagas. Polisi segera berkoordinasi dengan polisi militer untuk melakukan penjemputan. Siang harinya, rumah Bagas dikepung. Mobil patroli polisi dan kendaraan dinas polisi militer berhenti tepat di depan pagar. Bagas tidak melawan saat dijemput oleh polisi militer dan kepolisian. Ia sedang duduk di ruang tamu, menatap foto kedua orang tuanya dengan tatapan damai. Ia tidak berusaha kabur atau menyandera siapapun. Ketika pintu diketuk, ia membukanya dan langsung mengulurkan kedua tangannya untuk diborgol. Dengan wajah tenang, ia menyerahkan diri. Tidak ada penyesalan di wajahnya,
hanya gurat kelegaan seolah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Saat digiring masuk ke mobil tahanan, ia sempat menoleh ke arah adik perempuannya yang menangis histeris. Bagas hanya tersenyum tipis, sebuah senyum perpisahan. Ia tahu konsekuensinya dan ia sudah siap. Ia sadar bahwa seragam kebanggaannya akan dicopot dan masa depannya di militer telah tamat. Namun baginya, kehormatan orang tua jauh lebih berharga daripada segalanya. Itulah yang bisa admin sampaikan. Jika terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan, admin mohon maaf ya. Terima kasih banyak kepada kalian yang sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.